Om Swastiastu. Om Awigana-mastu Namasidam Om Sidirastu Tat Astu Yanama Swaha. Saudaraku umat Hindu sedharma dimanapun berada, semoga kita semua selalu dalam lindungan Ida Sang Hyang Widiwasa. Puja Nityam Astungkara kita haturkan kehadapan Ida Sang Hyang Widiwasa, karena atas asungkarta waranugraha beliaulah kita semua diberikan kesehatan jasmani maupun rohani, walaupun masih dalam suasana pandemi COVID-19. Namun tetap indahkanlah protokol kesehatan agar pandemi COVID-19 ini segera berakhir. Pada kesempatan yang baik ini, izinkanlah saya memberikan Dharma Wacana untuk kita semua, khususnya untuk diri saya sendiri sebagai bahan renungan di dalam menjalankan ajaran agama Hindu. Pada hari yang baik ini, saya akan menyampaikan pesan Dharma dengan tema makna catur brata penyepian. Umat sedharma, Nyepi adalah hari raya yang unik. Biasanya, hari raya dirayakan dengan penuh kemeriahan, tetapi tidak dengan nyepi. Nyepi dirayakan sesuai dengan namanya, yaitu menyepikan diri. Menyepikan diri dari rutinitas duniawi untuk dapat melihat ke dalam diri masing-masing tentang karma yang telah dilakukan. Oleh karena itu, dengan menyepi, memudahkan pikiran kita terfokus pada suatu objek, yaitu sang diri. Untuk dapat benar-benar menyepikan diri dengan tujuan menyadari sang diri, maka dalam perayaan nyepi dilakukan beberapa brata yang disebut dengan catur brata penyepian. Brata mengandung makna sesuatu yang harus dikendalikan atau sesuatu yang tidak boleh dilakukan. Nah, keempat brata inilah yang menyadari sang diri bahwa semua ini hanyalah maya, tidak kekal dan bukan tujuan akhir dari kehidupan. Dan dengan melakukan brata ini dapat merewind memori manusia sebagai bahan evaluasi pada hari yang mendatang. Bagian yang pertama yaitu amati karya. Amati karya berarti tidak bekerja, menghentikan segala aktivitas yang berkaitan dengan duniawi, dan dianjurkan untuk memperbanyak melakukan kegiatan spiritual seperti upawasa, japa mantra, trisandya, dan melakukan kegiatan spiritual lainnya. Secara filosofi, aktivitas kerja yang dilakukan akan membuat manusia semakin lupa dengan tujuan akhir dari kehidupan dan menyebabkan manusia semakin terikat oleh hal-hal material. Oleh karena itu, tujuan dari amati karya ini sudahlah sangat jelas, yaitu sebuah alarm yang mengingatkan manusia bahwa kehidupan ini bukan hanya aktivitas yang mendatangkan material, harta, dan kama saja, melainkan kehidupan ini merupakan ladang karma yang mesti ditanami dengan bibit-bibit dharma sehingga kelak dapat memanen buah karma kebaikan. Yang kedua yaitu amati geni. Amati geni berarti tidak menyalakan api, baik api dalam konteks buana agung maupun api dalam konteks buana alit. Dalam konteks buana agung, api meliputi api yang digunakan dalam proses memasak dan penerangan. Api memancarkan cahaya dan hanya dapat menerangi buana agung. Namun untuk menghidupkan cahaya dalam diri adalah dengan mematikan api dalam tubuh kita. Dengan matinya api akan memicu manusia untuk berusaha menghidupkan cahaya batinnya. Dalam konteks buana alit, api harus dipadamkan adalah api hawa nafsu yang memenuhi kama atau keinginan yang berlebihan. Umat sedharma, karena sesungguhnya kama dan keinginan yang berlebihan itu tidak akan ada ujungnya, selalu saja kurang dan tidak puas, padahal apa yang telah diperoleh sudah lebih dari kebutuhan. Yang ketiga yaitu amati lelungan. Amati lelungan berarti tidak berpergian, dalam arti di rumah saja, dan berdiam diri untuk melakukan mulat sarira.
melakukan kegiatan spiritual, dan lebih mendekatkan diri dengan Ida Sang Hyang Widiwasa. Amati lelungan juga diartikan sebagai pengekangan pikiran manusia. Pengekangan pikiran lebih pada kepemusatan pikiran terhadap objek spiritual, yaitu Tuhan. Nah, jika manusia tidak mampu mengendalikan pikiran, maka pikiranlah yang akan mengendalikannya. Maka sang Atman dalam diri yang menjadi kusir kereta tubuh manusia akan dibawa ke sana kemari tanpa tujuan oleh pikiran itu. Begitu sebaliknya, jika manusia mampu menjadi pengendali pikiran, maka dengan mudah sang Atman akan diarahkan pada jalan Dharma. Kemudian yang terakhir, yaitu amati lelangunan. Amati lelangunan berarti sesuatu yang bisa mempengaruhi pikiran, sehingga pikiran menjadi tidak terkendali. Amati lelangunan berarti tidak menikmati hiburan. Seperti makna dari lelangunan itu, yaitu mempengaruhi pikiran. Maka hiburan adalah salah satu stimulus yang membuat dan menyebabkan manusia untuk tidak melakukan brata. Hiburan adalah pengalih pikiran yang kuat. Oleh karena itu, agar manusia mampu melaksanakan ajaran agama dengan baik pada saat hari suci Nyepi, maka hendaknya hiburan ditiadakan. Selain menghilangkan kekusyukan dalam membrata, hiburan juga menyebabkan kebisingan dan menggoda manusia untuk menikmati hiburan itu. Jika manusia tidak mampu menahan godaan hiburan ini, maka sudah dipastikan keterikatan manusia dengan duniawi akan sangat besar. Umat sedharma yang tiang muliakan, catur brata penyepian ini mengarahkan manusia terhadap suatu keadaan, yaitu samadhi. Dengan tidak berpergian, tanpa makan dan minum, tanpa hiburan, tanpa cahaya, mengendalikan hawa nafsu, dengan tujuan mengendalikan sang diri agar mampu memusatkan pikiran terhadap suatu objek spiritual, yaitu Ida Sang Hyang Widiwasa. Semoga kita semua dapat melaksanakan catur brata penyepian ini dengan sebaik-baiknya. Demikian Dharma Wacana yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada tutur kata dan perbuatan saya yang kurang berkenan. Kepada Ida Sang Hyang Widiwasa saya mohon ampun. Saya akhiri dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.